Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Wortorial, channel khusus youtuber pemula ya. Saya harapkan kepada teman-teman semuanya yang menonton video saya ini dan yang menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya selalu diberi kemudahan dan diperlancar selalu rezekinya. Dan tak lupa pula saya ucapkan beribu-ribu terima kasih saya kepada teman-teman semuanya yang telah mendukung channel Wortorial ini hingga saat ini bisa berkembang dan memberikan manfaat kepada kita semua ya teman-teman ya. Semoga kita semua berhasil, amin ya. Oke, sebelum saya lanjut, kita nantikan dulu iklan yang lewat berikut ya. Check it out. Oke teman-teman ya, welcome back lagi di Wortorial. Nah, di video saya kesempatan kali ini ya teman-teman ya. Nah, ini ada hal yang paling ya dari panggilan diri saya ya. Saya rasa ini harus dibagikan ya kepada teman-teman sama youtuber pemula ya. Nah, ini pernah saya bahas sebelumnya gitu ya. Pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Mungkin ini adalah untuk mempertajam ya agar teman-teman kembali mengingatnya ya. Akan pentingnya kita menganalisa channel kita gitu. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi bingung teman-teman bagaimana cara kita menganalisa, dan saya lihat banyak sekali youtuber pemula itu belum paham ya terhadap perkembangan ataupun produktivitas dari viewer dari channelnya gitu ya. Jadi banyak sekali ya youtuber pemula itu sering bertanya, wah kenapa channel saya itu sepi ya Pak ya? Kenapa channel saya sepi Pak? Saya upload terus tapi nggak ada yang nonton Pak gitu. Kenapa Pak? Gitu ya. Jadi timbul pertanyaan-pertanyaan yang sering para youtuber pemula ya itu mengalaminya gitu ya. Saya juga paham buat youtuber pemula itu wajar karena itu harus diperbaiki ya teman-teman ya. Dan dan mudah-mudahan tutorial ini ataupun video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya teman-teman ya. Nah gitu, jadi kita penting menganalisa ya channel kita itu kenapa konten kita, misalkan ya konten kita itu jumlah view-nya itu makin lama makin turun gitu. Kenapa konten kita itu ya tidak berisi lah gitu, tidak terengginas gitu ya. Kita mengupload terus, rajin terus ya, tapi yang kita dapatkan, yang kita temui konten kita itu malah sepi penonton gitu. Itu akibatnya apa? Sangat-sangat fatal ya teman-teman ya. Dari jumlah view kita otomatis kita udah kena ya. Dan dari segi mungkin udah dimonet ya, tentu penghasilan kita mengalami penurunan. Nah, ini bahaya teman-teman ya. Jadi kalian harus mempelajari analitik dari channel kalian gitu. Hal-hal apa yang harus kalian lakukan agar memperbaiki konten kalian, arti kata memperbaiki viewer dari produktivitas dari channel kalian agar kedepannya bisa sedikit terengginas gitu ya, bisa rame kembali gitu. Jadi kalau teman-teman sudah melihat ya di kontennya itu ada tanda-tanda, oh hari ini kita upload ya, di hari ini kita upload, mungkin jumlah view-nya bisa naik, kita katakan begitu ya, ada 200-an view gitu. Lalu kita ngupload video kedua itu mengalami penurunan, itu 100 view. Lalu kita upload lagi malah tidak ada view sama sekali. Nah ini kita wajib mempelajari analitik dari channel kita gitu. Jangan channel orang lain yang kita pelajari ya, kita mempelajari channel kita sendiri gitu. Nah bagaimana caranya? Nah teman-teman tetap duduk di tempat ya, dan tolong dipelajari hal ini karena ini wajib, sifatnya wajib ya, tidak bisa teman-teman tinggalkan cara ini. Ini adalah bagian dari skema dari kita agar merecovery channel kita agar bisa berkembang kembali gitu ya. Singkatnya mungkin konten kita sepi, kita merecovery kembali gitu, install ulang kembali gitu dengan cara kita mempelajari analitik yang ada di YouTube Studio ini teman-teman ya. Jadi silahkan teman-teman download dulu ya aplikasinya di Google Play Store ya, itu YouTube Studio. Teman-teman tinggal masuk aja ya YouTube Studio. Oke, YouTube Studio. Di sini teman pelajari gitu ya. Oke. Nah, ini silakan teman download ya aplikasi YouTube Studio ini. Ini adalah bagian yang penting untuk seorang YouTuber pemula ataupun YouTuber profesional ya, teman-teman ya, untuk melihat produktivitas dari kontennya gitu. Cari channelnya gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Setelah teman-teman mendownload aplikasi YouTube Studio ya. Nah, ini channel saya ya, Wortorial sebagai contoh gitu ya. Nah, itu. Jadi
sekian banyak video yang telah teman-teman upload ya. Ya, ini saya sarankan kepada teman-teman untuk mengupload satu topik saja ya. Nah, itu. Oke, satu topik aja, artinya satu niche ya. Fokus di situ. Jangan ada yang campur-campur ya. Itu. Jadi kita harus memfokuskan dulu channel kita ini ya, sesuai dengan passion kita, kemana arahnya gitu. Jadi kalau untuk agar channel kita ini bisa terarah, ya buatlah satu topik gitu ya. Jangan topik yang campur-campur gitu. Saya tidak merekomendasikannya. Oke. Nah, yang pertama, setelah teman-teman download aplikasi YouTube Studio ya, di sini teman-teman bisa melihat ya. Ini teman-teman klik bagian dashboard ini ya. Kalau di desktop juga bisa, teman-teman bisa klik YouTube Studio juga bisa. Tapi lebih praktis teman-teman bisa melihat, bisa menganalisa channel teman-teman itu dari YouTube Studio aplikasi ini gitu, ya. Nah, gitu. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan apabila konten teman-teman itu sudah mulai menurun ya, produktivitasnya gitu. Dari segi view udah turun, dari segi subscriber juga turun. Nah, ini ada hal yang harus teman-teman perhatikan di sini gitu. Ya. Nah, yang pertama, setelah teman-teman masuk di bagian dashboard ya, dashboard ini ya, klik ini. Lalu teman-teman lihat dari peringkat menurut jumlah penayangan. Nah, di sini kuncinya teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa lihat kuncinya ada di sini teman-teman. Ini fungsinya untuk apa? Ya, untuk menerapkan strategi mengupload video kita ataupun mengupload konten kita selanjutnya agar konten kita itu tidak sepi lagi teman-teman. Channel kita itu nggak sepi lagi gitu. Makanya kita membutuhkan yang namanya analytic channel gitu, yang bisa kita pelajari di YouTube Studio ini teman-teman. Simple kok, nggak susah ya. Yang susah kita tidak mau belajar. Nah, itu. Oke. Nah, itu ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, kita masuk di sini. Lihat di peringkat menurut jumlah penayangan. Nah, ini ada 1 sampai 10. Mari kita lihat dari 4 hari terakhir ya, teman-teman. Boleh kita lihat di sini video kita mana yang rame, yang memberikan view kepada kita, ya. Nah, yang pertama di sini gaji di konten saya itu adalah di bongkar gaji YouTube ya. Nah, ini masuk di kategori pertama ya. Gaji YouTuber tahun 2022. Kenapa penghasilan YouTube menurun? Nah, ini juga masuk ya. Di peringkat 2 dan ketiga recommended buat YouTuber pemula gitu ya, drone gitu ya. Saya belum malas drone. Oke. Nah, di sini ini konten saya ya. Kalau di konten teman-teman, di channel teman-teman mungkin berbeda lagi. Nah, di channel saya ini bisa ketemu teman-teman. Kita bisa memilih bahan ataupun materi untuk selanjutnya ya, di segmen berikutnya apabila kita mengupload video kita, agar kita memperbaiki produktivitas dari konten kita gitu. Konten kita yang sebelumnya sepi bisa setidaknya bisa rame kan, bisa sedikit demi sedikit bisa rame, performanya lebih baik lagi gitu. Ini kita bekerja sesuai dengan algoritma YouTube 2022 ya teman-teman ya. Nah, misalkan di video pertama ini ya, ini adalah misalkan di sini ya, di video saya adalah bongkar gaji YouTuber tahun 2002. Berarti saya ke depan saya harus membuat video konten mengenai ini teman-teman ya. Mungkin berkaitan dengan gaji lah gitu ya, yang saya buat gitu. Nah, gitu. Lalu yang kedua, kembali ke penghasilan. Kenapa penghasilan YouTube tidak naik ya, tidak masuk ke Google AdSense? Nah, ini juga bisa saya cari alternatif lain bagi konten yang sejenis seperti itu gitu. Judulnya bisa seperti itu. Dan yang ketiga adalah drone ya, masalah drone. Ini adalah drone untuk YouTuber pemula. Bisa jadi saya membuat konten mengenai drone lagi untuk berikutnya gitu. Ya. Jadi silakan teman-teman pelajari ya di antara 10 video dari 4 hari ya. Minimal teman-teman mempelajarinya itu 2 hari setelah upload video lah gitu, atau 4 hari itu udah ketemu jawabannya ya. Kenapa konten teman-teman itu sepi? Karena teman-teman tidak mengupload video yang mengenai ketiga hal ini gitu ya. Nah, gitu, peringkat 3 teratas. Nah, judul video ini bisa teman-teman jadikan referensi untuk kedepannya ya, apabila teman-teman ingin membuat konten baru gitu ya. Apabila teman-teman ingin update kontennya gitu, update channelnya gitu. Jadi perhatikan performa video di 1 sampai 3. Lihat dalam 4 hari video mana yang rame. Nah, silakan teman-teman pilih video itu untuk sebagai referensinya ke depan gitu. Paham ya teman-teman ya? Kalau nggak paham silakan dicoret-coret di video ini, kita bahas sama-sama gitu. Nah, inilah gunanya kita menganalisa konten kita agar konten kita itu produktivitasnya meningkat gitu, tidak turun gitu kan.
Kebanyakan kan kita YouTuber pemula kan nggak lihat ini, kita upload terus kehendak kita gitu, sekendak kita aja ya, upload terus gitu. Yang lebih parahnya lagi, kita mengupload video yang campur-campur itu kan, campur-campur video kita, konten kita campur-campur, besok mengenai ini, besok mengenai itu gitu. Nah itu langkah kacau lagi kan, algoritma kita kacau lagi gitu. Nah inilah fungsinya kita mempelajari analitik YouTube Studio ini agar konten kita ataupun channel kita lebih produktif lagi gitu. Dan itu akibatnya apa? Jumlah subscriber kita meningkat tentunya ya, jam tayang kita juga meningkat, dan tentunya kalau yang udah di monet ataupun yang udah diterima jadi partner YouTube, penghasilannya juga ikut meningkat. Nah itu ya, harap kita kan seperti itu. Nah itu oke teman-teman ya, paham ya teman-teman maksud saya gimana, paham ya? Nah kalau nggak paham nanti tinggal ditinggalkan aja komentar, kita belajar sama-sama. Oke, akhirnya sebelum saya tutup, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel Tutorial ini semakin berkembang dan memberikan manfaat, dan tentunya semangat ya, memberikan edukasi-edukasi yang bermanfaat buat teman-teman sesama YouTuber pemula. Akhirnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, mari kita santai.